Saya teringat sebuah hadis. Untuk beberapa hari kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ya, ada 3 wasiat emas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam sebuah kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis nomor 18. Ada 3 wasiat emas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawaban dari 3 pertanyaan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Yang kita harapkan bertemu dengan Ramadan kali ini dengan penuh barakah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari dilakukan dengan banyak amal sholih dan kebaikan. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau puasanya manusia, orang-orang yang beriman itu dasarnya adalah iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dan juga qiyamul Ramadan semata-mata iman dan didasarkan mengharap pahala dari Allah, sama, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kemudian man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Beberapa kali disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Para ulama menjelaskan, hamba Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka tatkala ia bisa menghindarkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak akan mungkin seorang hamba akan diampuni oleh Allah melakukan puasa sebulan penuh dan juga qiyamul lail sebulan penuh, tilawatil Quran dan segala macam ibadah di dalam bulan suci Ramadan, tetapi pada siang harinya tidak menghindarkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka tidak akan mungkin mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ada kaitannya ini. Maka segala sesuatu ini, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba manakala seorang hamba itu menghindarkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuninya manakala di siang hari, di malam hari, di sore hari, di pagi hari dia tidak berusaha untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saudaraku kaum muslimin, banyak sekali kaum muslimin bahwasannya sesungguhnya ia berpuasa, ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya. Ia kemudian qiyamul lail, salat tarawih, ia berharap ampunan Allah dan pahala darinya, tetapi tidak berusaha menghindarkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Di sisi lain dia berharap dosa-dosanya yang lalu dia ampuni, tetapi ke depan terus berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya hari-hari dalam menyongsong bulan Ramadan, bekal yang paling utama bagi kita kaum muslimin adalah al-ilm, ilmu. Maka dengan ilmu itulah kita bisa mengerti kewajiban kita puasa Ramadan. Kalau ditanya kenapa engkau puasa? Karena Allah mewajibkan saya berpuasa sebagaimana yang telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum saya. Surah Al-Baqarah 183. Maka tidaklah sungguhnya kaum muslimin mengatakan orang-orang berpuasa, saya ikut berpuasa. Hari ini Ramadan saya juga ikut berpuasa. Tetapi jawabannya adalah saya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di bulan Ramadan saya untuk melakukan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Kemudian kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ibadah yang tidak didasarkan atas ilmu, kerusakannya jauh lebih besar. Maka Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah kitab Al-Amru bil Ma'ruf halaman 11, beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana yusidu akthar mimma yuslih. Ketahuilah barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasarnya ilmu, maka sungguhnya kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan perbaikannya. Kalau puasanya tidak didasarkan ilmu, mulai makan sahurnya sampai dia berbuka tidak berdasarkan di atas ilmu, maka sungguhnya dia beramal di atas kepayah-payahan. Kemudian qiyamul lailnya juga demikian, salat tarawihnya tidak didasarkan di atas ilmu sebagaimana yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal qiyamul Ramadan, salat tarawih, dalam hal qiyamul lail, salat tahajud. Tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan salah satu rukunnya, meninggalkan tuma'nina, secepat kilat kaum muslimin melakukan dengan sekian rakaat, tidak didasarkan ilmu, dia berada di atas kepayah-payahan tanpa mendapatkan ilmu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal menyongsong hari-hari dalam bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengakibatkan seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang puasa berharap ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang qiyamul lail ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, harapannya. Kemudian yang mendirikan Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Bahkan tatkala dia menghidupkan Lailatul Qadar, yang ia harapkan adalah pahala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekian banyak amalan kemudian tidak ada ampunan, dikhawatirkan adalah hal-hal yang haram telah ia lakukan. Dikhawatirkan syarat diterima amalan ini tidak ada. Padahal syarat diterima amalan itu ada dua, ikhlas karena Allah dan mencocoki syar'i. Ia ikhlas tidak mencocoki syar'i tidak diterima. Ia mencocoki syar'i tidak ikhlas tidak diterima. Maka ilmu. Kemudian yang kedua bertaubat, banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita sekalian memohon kemudahan kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Engkau yang menjadikan kesusahan, Engkau yang menjadikan kesedihan. Kalau Engkau buat mudah, pasti kami akan menemui kemudahan. Demikian yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada seorang hamba hari-hari dalam bulan Ramadan tidak menemui kemudahan. Melaksanakan puasa satu hari sudah berat. Melaksanakan qiyamul lail bersama kaum muslimin, wajibnya dia berjamaah bagi laki-laki di masjid. Dan juga tidak mengapa seorang wanita pergi ke masjid, tetapi yang paling utama adalah sholat di rumah-rumah mereka. Ke masjid dengan beberapa syarat, di antaranya para wanita hendaklah menutup auratnya. Hendaklah mereka tidak membaur dengan laki-laki, tidak memakai wangi-wangian. Demikian ada syarat-syarat tertentu. Tetapi bagi seorang laki-laki hendaklah dia berhias, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Pakailah perhiasanmu, berhiaslah kalian tatkala panjenengan sekalian mau masuk masjid. Sehingga tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pakaian dia bekerja. Berbeda dengan pakaian kita di sawah. Berbeda tatkala kita berdagang. Ini yang membedakan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saya teringat sebuah hadis. Untuk beberapa hari kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ya, ada 3 wasiat emas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam sebuah kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis nomor 18. Ada 3 wasiat emas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawaban dari 3 pertanyaan. Ya, kaifa nata'amal ma'al khaliq? Bagaimana kita harus berinteraksi dengan Sang Khalik? Wa kaifa nata'amal ma'a hadan nafs? Bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri? Wa kaifa nata'amal ma'an nas? Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia? Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kami bacakan hadisnya. An Abi Dar Jundub ibni Junada wa an Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabbalin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dari 3 pertanyaan inilah 3 jawaban. Kaifa nata'amal ma'al khaliq? Bagaimana kita berinteraksi, berhubungan dengan Sang Khalik? Jawabannya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun panjenengan berada. Disarah langsung oleh Imam An-Nawawi, bertakwalah kepada Allah di waktu sepi sebagaimana engkau bertakwa di sekian banyak manusia, di keramaian manusia. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Panjenengan bisa bertakwa kepada Allah tatkala hanya panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Banyak hamba Allah tatkala dia banyak manusia bertakwa kepada Allah. Maka tatkala ia sendirian dengan handphonenya, dengan televisinya, dia bermaksiat. Padahal bulan Ramadan ada tentara-tentaranya syaitan yang terus berkeliaran, bahkan ada di genggaman kita. Kita tidak sadar. Kita beribadah, kita melakukan puasa, tetapi yang namanya setiap hari sinetron berjam-jam. Padahal Ramadan tidak seperti hari-hari selain Ramadan. Dia harus tilawatil Quran, dia harus kemudian beramal, dia harus sholat suruk, dia harus sholat duha untuk meningkatkan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terperangkap dengan jaring-jaringnya syaitan. Handphone, YouTube, televisi, sinetron, dan segala kesibukan-kesibukan dunia melalaikan perkara-perkara akhirat yang ia amalkan amalan ibadah itu selama bulan Ramadan, terlalaikan semuanya. Kaifa nata'amal ma'al khaliq? Bertakwalah kepada Allah dimanapun panjenengan berada. Yang kedua, wa kaifa nata'amal ma'a hadan nafs? Bagaimana kita harus berhubungan dengan jiwa kita? Maka jawabannya ada kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tempellah, ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus segala keburukan yang telah kita lakukan. Dahulu di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ia terjatuh kepada sebuah kesalahan, ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tatkala saat itu tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah. Sehingga kemudian seperti Ma'is bin Malik, tatkala ia terjatuh dalam dosa-dosa besar dan kemudian ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina, fatahhirni, maka bersihkanlah aku. Maka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marratil ula. Pada kali yang pertama ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kedua kali, ya Rasulullah qad zanaitu fatahhirni.
"Ya Rasulullah, aku telah berbuat zina, maka bersihkanlah aku." Maka radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyah. Yang kedua kali ditolak oleh Rasulullah. Dalam kedua kali tolakan, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk melihat siapa Ma'is ini. Apakah dia akalnya sehat sehingga mengatakan demikian? Apakah orang yang taat dia Ma'is ini? Ternyata Ma'is bin Malik adalah orang yang paling taat. Dia ucapannya ini bisa dipegang, maka dia akalnya sehat. Kemudian datang yang ketiga kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut dosanya, merasa diawasi oleh Allah dan ingin menempel segala keburukan dengan kebaikan. "Ya Rasulullah, qad zanaitu fatohirni." Yang ketiga kalinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak, maka dirajamlah Ma'is. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yang terakhir, saudaraku kaum muslimin, jawaban dari kaifa nata'amal ma'an nas, bagaimana kita harus berinteraksi, berhubungan dengan manusia, menyongsong hari-hari dalam bulan suci Ramadan, adalah jawaban yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini semoga bermanfaat kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan hari-hari kita mengamalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke dalam kebaikan dan menunaikan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari jaring-jaring syaitan yang senantiasa ada di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah irsyad kepada kita sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.